Assalamualaikum Sobat Football United. Ya bagi subscriber baru, gue ucapkan selamat datang. Dan bagi subscriber yang sudah lama, terima kasih dukungannya. Seperti biasa di channel Football United, gue akan membahas konferensi pers kali ini. Caretaker, head coach sementara dari Manchester United, Darren Fletcher, memberikan keterangan persnya. Gue ambil sumbernya seperti biasa di Manchester Evening News. Langsung aja gue bahas ya, kehormatan untuk bisa mengatur Manchester United. Ini luar biasa. Ini merupakan kehormatan yang luar biasa untuk memimpin tim Manchester United khususnya. Ini sebenarnya bukan bahkan berada di mimpi terliar dari Darren Fletcher ya, yang sesuatu yang bisa saja terjadi. Untuk memimpin tim ini merupakan kehormatan yang sangat luar biasa, sesuatu yang saya sangat bangga, tapi tidak dalam lingkungan ataupun keadaan yang sebenarnya saya harapkan untuk bisa happy ya. Artinya dengan keadaan ya dia harus menggantikan orang lain yang kehilangan pekerjaannya, menurut gue seperti itu. Dan situasi ini ya tidak akan mudah untuk saya, tapi saya juga harus berpikir saya memiliki pekerjaan untuk dilakukan dan saya harus memimpin tim menghadapi Burnley ya besok, atau dini hari waktu Indonesia, malam hari sebelumnya, hari Rabu malam waktu Eropa, hari Kamis dini hari waktu Indonesia. Dan ya ini merupakan kehormatan yang besar dan juga kebanggaan untuk melakukannya. Terkait dengan rencana Ineos ya, terkait dengan berapa lama Darren Fletcher akan memimpin Manchester United, dia mengatakan kalau fokus ada pada pertandingan ini, lalu akan ada pembicaraan setelah pertandingan. Semuanya terjadi sangat cepat di hari Senin dengan sebuah pertandingan untuk disiapkan dan ingin membalikkan keadaan. Sesi latihan untuk diatur dan berbicara juga dengan para pemain. Fokus saat ini ada di pertandingan menghadapi Burnley, dan saya pikir kita memberikan kehormatan ya di pertandingan menghadapi Burnley, dan fokus itu juga untuk mempersiapkan tim di periode yang pendek. Ditanyakan apakah ingin untuk stay lebih lama, sejujurnya ini bukan hal yang saya pikirkan. Fokus saat ini ada untuk menghadapi Burnley, dan diskusinya akan terjadi setelah pertandingan. Segalanya terjadi sangat cepat dan semua konsentrasi saat ini ada di pertandingan menghadapi Burnley. Saya tahu ini merupakan jawaban yang sangat umum, tapi ini adalah seperti itu. Lalu ditanyakan juga ya, siapa yang akan menjadi pembantu dari Darren Fletcher. Tentu saja dia tidak mungkin kerja sendiri. Travis Binion yang memimpin tim U21 dan seseorang yang saya memulai karir di sepak bola dengannya di akademi. Saya sudah mengetahuinya atau mengenalnya selama 5 tahun di sini, dan menurut Darren Fletcher, Travis Binion adalah nama yang terbaik yang saat ini ada, dan juga dia memiliki hubungan yang sangat dekat dan bekerja sangat lama. Seseorang yang Darren Fletcher mengatakan sangat dihormati dan dia juga belajar sangat banyak. Asistennya Alan Wright juga akan bergabung ya dengan tim kepelatihan dari Darren Fletcher, dan juga ada Jonny Evans, seseorang yang memiliki hubungan sangat dekat dengan klub dan baru-baru ini juga bermain sebagai pemain Manchester United, yang mengetahui banyak pemain juga di saat ini ya, dan sangat nyaman dengan lingkungan ya di squad, dan juga merupakan wajah yang sangat familiar dengan skuad Manchester United. Jadi ada 3 asisten, Travis Binion, Alan Wright, dan juga Jonny Evans. Di mana posisi situasi klub saat ini ya? Untuk pertandingan menghadapi Burnley adalah untuk dimenangkan. Saya memiliki beberapa peran yang berbeda di klub. Tentu saja melatih tim U21, U18, tapi saat ini fokus saya dan juga energi untuk melakukan yang terbaik untuk Manchester United dan berusaha untuk membantu klub, membantu tim, dan juga orang-orang yang saya bekerja sama dengannya, para pemain, staff, dan berusaha untuk melakukan segalanya yang saya bisa lakukan untuk membuat Manchester United ini sukses. Semua orang mengharapkan Manchester United berada di atas dan menang, dan itu adalah standarnya. Jadi kita harus mencoba dan mencapainya.
dan itu adalah standar yang kita atur untuk semua orang di klub. Saya hanya akan melakukan yang terbaik di peran apapun yang saya bisa bantu untuk bisa sukses ya. Oke, lalu yang penting juga ini update. Bagaimana kabar pemain-pemain yang absen? Apakah ada yang kembali? Mason Mount dan juga Bruno Fernandes ini sangat ingin bermain ketika menghadapi Leeds. Dan keputusan pada saat itu mereka tidak siap. Dianggap mereka tidak siap ya. Jadi mereka tetap berlatih dan mereka harusnya kembali ke squad. Mereka ya masih diatur menitnya ya. Dan ya mereka hanya akan kembali saat ini atau sudah kembali latihan, dan ini merupakan kabar baik. Khususnya karena mereka pemain yang sedang berada pada performa yang bagus. Performa dari Mason Mount fantastis, dan Bruno Fernandes Anda tidak perlu berbicara tentang dia. Dia adalah seorang kapten, pemimpin dari tim. Untuk memiliki dia tersedia untuk squad ya, ini tentu saja merupakan kabar bagus untuk saya, pemain dan juga klub serta fans. Wow, Mason Mount dan Bruno Fernandes balik lagi. Ini merupakan kabar baik banget menurut gua ya, terutama kembalinya sang kapten. Jack dan Tyler Fletcher, bagaimana ini situasinya ataupun keadaannya? Sang ayah nih, Darren Fletcher, menjawab, ya ini kita tidak akan memberikan kabar ya atau informasi tim sebelum pertandingan, dan saya tidak akan melakukannya sebelum pertandingan. Apakah Jack Fletcher dan juga Tyler Fletcher akan ikut serta nih di squad Manchester United? Mereka telah berlatih dengan grup ya di hari Senin karena itu yang sudah diatur sebelumnya. Mereka juga berada di squad ya beberapa waktu terakhir ini, dan tentu saja kita juga memiliki beberapa pemain yang kembali dari masa cedera. Jadi kita harus melihat hal tersebut, dan kita juga akan melihat ya beberapa pemain ini juga terkait dengan situasi pertandingan nanti menghadapi Burnley. Saya berharap ya mewakili Manchester United ini merupakan sesuatu yang sangat membanggakan bagi saya. Yang saya ketahui bahwa Manchester United ini mudah-mudahan juga bisa membanggakan untuk fansnya. Kurang lebih seperti itu yang dikatakan oleh Darren Fletcher. Di samping juga ada beberapa kalimat lain yang gue pikir gue akan hentikan di sini saja. Tapi situasi Manchester United menurut gue, seperti gue katakan di preview, ini sebenarnya akan menjadi teka-teki ya. Bagaimana sikap pemain di atas lapangan. Karena seperti gue katakan, selesainya Ruben Amorim di Manchester United ini agak sedikit berbeda dengan pelatih-pelatih sebelumnya, di mana pelatih-pelatih sebelumnya ada performa yang buruk, artinya rangkaian kekalahan, lalu diakhiri dengan pemecatan. Dan sering sekali memang partai terakhirnya sebelum dipecat itu adalah sebuah kekalahan. Tapi tidak dengan Ruben Amorim. Musim ini, sejauh ini Manchester United ya, menurut gua berada pada track untuk tetap bisa bersaing mendapatkan tiket di Eropa. Dan beberapa pertandingan terakhir Manchester United juga tidak terkalahkan ya, ataupun angka kekalahannya menurut gue hanya kecil, itu pun juga dengan margin yang tipis, misalnya seperti ketika menghadapi Aston Villa. Menghadapi Leeds United performanya sebenarnya bagus, dan ini seperti gue katakan, sini berbeda dengan situasi sebelumnya. Jadi manajemen Manchester United punya tugas yang juga sangat besar ini untuk bisa menjaga mood, atmosfer dari squad ya, dengan perubahan kepelatihan ini tetap positif. Dan semoga mereka bisa melakukannya ketika menghadapi Burnley nanti dengan Darren Fletcher. Dan bisa dilihat tadi ya, diinformasikan memang staf kepelatihan baru semua, dan ini hanya jangka waktu yang pendek saja. Nah, mengenai squad dengan kembalinya Bruno Fernandes dan juga Mason Mount, menurut gue ini akan menarik karena seperti gue singgung, kemungkinan besar disinggung di preview ya, kemungkinan besar Manchester United akan bermain dengan 4 back, kemungkinan besar 4-2-3-1. Gua perkirakan dengan susunan ataupun dengan informasi terbaru ini, 4 di belakang, Dalo di kanan, Luke Shaw di kiri, 2 di tengah, Eden Heaven dan Lisandro Martinez, Sean Lemans di posisi penjaga gawang, lalu 2 gelandang, Ugarte dan Casemiro menurut gua akan bermain. Lalu di kiri ada menurut gua Cunha mungkin ya akan dipasang di kanan. Di kiri. Lalu Bruno Fernandes di posisi terbaiknya. Ini menurut gua kabar yang
gue selalu berkata, gue selalu berpendapat, dan sering sekali gue sampaikan ya, bahwa terutama ketika Manchester United bermain dengan 3 back, gue tetap berpendapat bahwa Bruno Fernandes posisi terbaiknya ada di posisi nomor 10. Itu posisi alami dia. Dan bermusim-musim di Manchester United ketika Bruno Fernandes tampil di belakang striker sebagai sumber kreativitas serangan Manchester United, fantastis. Dan kemungkinan besar dia akan kembali ke sana. Yang menarik adalah siapa yang akan dipasang misalnya di posisi serang sebelah kanan. Bisa jadi Mason Mount dipasang di sana, atau Dorgu bisa jadi didorong lagi. Posisi lini depan menurut gue tetap akan ditempati oleh Benjamin Sesko, dan menempatkan Joshua Zirkzee di bangku cadangan. Menarik juga menurut gue untuk menanti Kobbie Mainoo. Apakah Kobbie Mainoo akan kembali juga ya? Kita lihat, karena kalau dengan situasi selesainya Ruben Amorim ini juga merubah keadaan atmosfer squad saat ini, termasuk juga pemain-pemain yang kurang mendapatkan menit bermain sebelumnya, termasuk juga seorang Kobbie Mainoo. Oh ya, satu lagi sih menurut gue, Tyrell Malacia yang tidak masuk ke rencana Ruben Amorim sebelumnya, dan berusaha untuk dilepas tapi tidak mendapatkan klub sehingga akhirnya kembali lagi. Kalau seandainya dia kembali lagi tampil di back kiri dan ternyata dia bisa tampil bagus lalu mendapatkan perpanjangan, ya ini berarti menunjukkan memang dalam hidup kita tidak pernah tahu ya Sobat Football United. Bayangkan kalau dia sudah sangat dekat dengan pintu keluar Manchester United, tapi sekali lagi ini masih berandai-andai saja. Kita lihat saja akan seperti apa, siapa-siapa saja yang diturunkan oleh Darren Fletcher. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.